Oke, kita kembali dengan cahaya ini. Now let's start tanpa basi-basi. Tanpa basa-basi, kita mulai aja cerita horornya. Horor part 1. Jadi guys, kejadian yang mau aku ceritain itu nggak langsung kejadian semuanya dalam satu hari. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, banyak kejadian aneh yang aku alami. Beberapa bulan terakhir ini tuh akhirnya jadi nyambung. Aku kayak jadi ngerti gitu kayak kenapa bisa kejadian ini itu. Dan aku dapet jawabannya kenapa aku tahu semua kejadian yang aku alamin beberapa bulan ini tuh nyambung. Karena as always aku dapet mimpi. Kalian tahu kan kalau aku tuh indigonya itu bentuknya dari mimpi. Nah ini kayak lumayan ngagetin aku gitu. Dan lumayan bikin aku takut juga kalau aku inget-inget. So aku bakal mulai dengan menceritakan satu persatu kejadian apa aja yang aku alamin selama ini yang belum aku ceritain ke kalian. Lanjut ke next video. Horror part 2. Nah ini kejadian yang mulai aku ngerasa ada something wrong di rumah aku belakangan. So kejadian pertama itu adalah aku tuh selalu punya ketakutan kalau semisalnya aku punya anjing. Kalian tahu kan guys kalau anjing itu peka banget sama makhluk halus. Walau nggak semua anjing ya guys. Tapi intinya itu adalah salah satu ketakutan aku waktu pertama kali aku tuh punya Mochi. Kalau one day dia bakal ngasih tahu aku kalau misalkan lagi ada sesuatu yang aneh di rumah aku gitu. Kayak jujur sih aku lumayan gak peduli, cuman ya bikin ngerasa gak nyaman aja gak sih di rumah sendiri. Dan ternyata kejadian itu terwujud guys. Jadi ini sekitar waktu Mochi tuh masih umur 4 bulan apa 5 bulan gitu. Dan Mochi tuh gak berhenti-berhenti gonggongin ke arah jendela belakang. Nah jendela belakang aku itu full kaca gitu guys, kaca bening, dan itu kita bisa ngeliat kegelapan di malam hari. Dan itu tuh Mochi selalu gonggong di atas jam 1 pagi guys. Kalian pikirkan betapa stresnya aku selalu bangun subuh buat nenangin Mochi. Lanjut. Horor part 3. Jadi buat kalian yang punya anjing, atau buat bagi kalian yang gak tahu, kalau misalkan kalian tuh udah punya anjing, kalian tuh pasti tahu bedanya setiap suara gonggongan anjing kamu sendiri. Jadi aku tuh tahu kalau misalkan Mochi lagi gonggongin ada orang, kalau Mochi tuh lagi gonggongin kalau itu menurut dia bahaya, atau dia gonggong manja, atau dia gonggong minta makan, tuh semua beda. Dan kalian pemiliknya itu pasti bisa bedain guys. Dan ya kalian tau lah ya apa yang bakal aku kasih tahu. Gonggongan Mochi yang setiap di atas jam 1 pagi itu gonggongannya itu bener-bener kayak gonggongan bahaya, atau ada orang yang menurut dia tuh asing. Jadi suaranya tuh kayak growling gitu loh, kayak rrrr, kayak gitu. Aku awalnya masih positive thinking aja karena emang kadang kan anjing tuh bisa lihat apa yang kita nggak lihat. Contohnya kayak semut aja mungkin bisa digonggongin, tapi ini tuh berlangsung selama seminggu guys. Dan jamnya itu tuh nggak berubah, selalu di setiap di atas jam 1 pagi. Akhirnya mamaku bilang kan kayak, udah kamu gendong aja Mochi, kamu tenangin. Kamu gendongnya arah berbalik, jangan kasih lihat dia jendelanya. Lanjut. Thumbnail. Ini horror part 4 ya guys. Guess what guys, pas aku gendong si Mochi tuh tetap puter balik mukanya dong, puter balik kepalanya buat ngeliatin jendela itu. Dan dia akan terus-terusan ngegonggongin walaupun dia ada di pelukan aku. Gila banget gak sih guys? Kalian bayangin kayak hati aku tuh deg-degan udah kayak apaan. Akhirnya kita sekeluarga itu menentukan untuk taruh Mochi di kamar aku biar dia tidur sama aku kan. Dan aduh guys, gila banget, Mochi gonggongin pintu arah belakang aku, alias itu pintu yang tadi aku tunjukin ke kalian buat naik ke lantai 4. Itu arahnya tuh sama kayak jendela yang di bawah itu guys. Karena si Mochi gak berhenti gonggong, dan aku juga udah stres banget, aku gak bisa tidur. Akhirnya aku taruh aja dia di bawah. Aku mikir nanti juga kalau dia udah capek gonggong, dia bakal tidur anyway. Dan aku balikin dia ke kandang lagi di lantai 1, dan dia masih gak stop gonggongin jendela di belakang. Terus ada kejadian yang paling gila, aku udah gak ngerti lagi. Lanjut ke video selanjutnya ya guys. Horror part 5. Kenapa aku bisa bilang kejadiannya gila banget yang akan aku ceritain ini? Aku bingung kenapa kayak setelah 5 atau 10 menit lah mentok-mentok si Mochi tuh tiba-tiba tenang. Terus dia berubah, kayak aku bisa denger gitu dari lantai 3. Kebetulan rumahku lumayan kopong gitu. Aku bisa denger di lantai 1 kalau dia tuh kayak seneng, atau kayak gonggong-gonggong lagi main gitu guys. Nah terus aku ke bawah kan, aku mau ngecek. Aku cuma mau make sure aja kalau dia udah oke. Sekalian make sure kayak kasih dia minum karena dia udah capek gonggong dan lain-lain. Dan aku pas ke bawah aku kaget setengah mati. Mochi tuh di bawah aku taruh di kandang guys. Dan itu kandangnya itu tinggi banget, dia gak mungkin bisa loncat. Dan sampai sekarang pun dia gak pernah bisa loncat. Pintu kandang dia kebuka, bener-bener kebuka lebar begini. Plus pas aku turun nemuin dia tuh lagi kayak berdiri-berdiri gitu di deket jendela itu. Guys itu aku bener-bener jantung aku mau copot. Aku langsung teriak kenceng banget, suruh mama papaku turun temenin aku. Jadi dia kayak lagi main-main gitu sama jendela aku yang di belakang itu guys. Langsung aku taruh dia di kandang lagi. Aku naik, aku udah gak mau ngurusin dia lagi. Lanjut.
Untungnya kejadian kayak gitu gak keulang lagi. Dan gak lama dari kejadian itu tuh Mochi udah gak pernah gonggong-gonggong lagi. Nah, cerita yang soal Mochi udah selesai nih. Aku mau cerita kejadian-kejadian lain yang aku alami. Dan ini tuh kayak sekitar sebulan yang lalu lah ya. Aku tuh lagi diem-diem di kamar guys. Dan emang di rumahku tuh lagi gak ada orang sama sekali. Mbak aku lagi pulang kampung, mama papaku lagi kerja. Aku di rumah sendirian lah, pokoknya cuma aku dan Mochi. Aku lagi main HP di kamar aku. Emang tenang banget, perumahan aku tuh emang sepi banget guys. Jadi kayak suara tetanggaku pun gak ada. Tiba-tiba ada kejadian aneh yang bikin aku bengong. Dan aku menyaksikan itu dari awal sampai akhir. Dan aku tuh sampai kayak gak bisa berkata-kata. Teriak juga gak bisa, takut juga gak bisa. Jadi di kamar aku tuh ada lemari. Lemarinya itu emang tidak berpintu. Jadi cuma bisa kayak tata-tata barang-barang kecil. Dan aku tuh juga taruh beberapa tas aku gitu di lemari itu. Nah, gak ada apa-apa, gak ada gempa, gak ada apa guys. Tiba-tiba salah satu tas aku di rak itu. Lanjut ke video selanjutnya. Kalau misalkan kita taruh barang gak benar, kan emang pasti bisa jatuh kan guys. Tapi tas ini tuh udah gak pernah aku ambil. Setahun ada kayaknya guys. Selama setahun gak pernah jatuh. Masa tiba-tiba jatuh, aneh banget gak? Masih mending kalau misalkan jatuhnya kayak brek gitu kan. Ini tuh misalkan lebar raknya itu ke dalam segini, tasnya segini. Kalian pikir aja mungkin gak sih kalau tas itu jatuh dengan sendirinya? Semoga kalian ngerti ya maksud aku. Tapi menurut aku gak masuk akal banget kalau tas ini bisa jatuh. Misalkan si Poli ini tasnya nih. Normalnya kalau barang jatuh kan langsung kayak gitu kan guys. Tapi ini keluar dulu dari raknya. Jadi begini, ngek. Baru tiba-tiba duar kayak gitu, dan itu ngagetin aku banget. Astaga, naga. Aku tuh sampai kayak engep guys, sesak napas, nggak tahu gimana. Aku nggak berani gerak juga dari ranjang aku. Kalian pernah nggak sih ngerasain saking takutnya kalian nggak berani berubah posisi duduk? Itu sampai sekarang menurut aku aneh banget. Cuman ya aku bakal jelasin semuanya nanti di akhir video kenapa bisa kejadian ini semua. Lanjut. Next kejadian aneh yang aku alamin itu adalah rumah aku kan ada 3 lantai guys. Sebenarnya 4 sih, tapi lantai 4 itu kayak lebih kayak balkon gitu. Yang aku videoin tadi itu loh guys. Nah, kalau malam-malam aku tuh suka ngerasain kalau di lantai 4 itu ada yang jalan-jalan. Kalau aku di lantai 2, aku bisa ngerasain di lantai 1 ada yang jalan-jalan. Atau di lantai 3 jalan-jalan. Kalau aku di lantai 1, aku bisa ngerasain di lantai 2 tuh ada yang jalan-jalan. Jadi aku merasa kalau misalkan emang itu setan, aku gak pernah ngerasa aku selantai sama setan itu, ngerti gak? Aduh, ngakak banget. Dan ini tuh semuanya selalu kejadian tiap kali di rumah tuh gak ada orang. Aku tuh sering banget di rumah sendirian guys. Ya walaupun aku kayak cerita kayak gini dan mengingatkan aku betapa menyeramkannya itu, aku tetap berani sih sendirian. Ya gimana ya. Yang aku ingat sih kejadiannya itu aja di beberapa bulan terakhir ini. Dan sekarang aku mau jelasin kenapa menurut aku kejadian-kejadian ini tuh semuanya nyambung. Jadi seperti yang aku kasih tahu ke kalian di awal video, kalau aku tuh dapat mimpi. Dan lagi-lagi mimpi ini panjang banget, dan kalau gak selesai aku gak bisa bangun. Hai semuanya, maaf banget aku baru nge-spam sekarang lagi. Aku melanjutin Noms Horror dan ini adalah part 9. Jadi aku tuh dapat mimpi kalau aku itu masuk ke sisi lainnya rumah aku. Jadi seperti biasa aku tuh tiba-tiba bangun di rumahku sendiri. Tapi tuh semuanya kayak lebih gelap, lebih suram, gak ada orang, gak ada tanda-tanda kehidupan. Dan aku tahu betul kalau itu sisi lain. Cuman aku tuh positive thinking aja kalau aku tuh cuma bermimpi. Nggak beneran kalau jiwaku jalan-jalan gitu kayak film Insidious ya, moga-moga enggak ya guys, amit-amit. Dan aku tuh bener-bener nggak bisa dengar suara apapun, sangat duper-duper sunyi kecuali suara satu cewek. Dia tuh kayak ngomong-ngomong sendiri gitu. Terus kadang-kadang dia suka nyanyi. Cuman tuh aku susah banget guys nyari si cewek ini ada di mana di rumah aku itu. Jadi tuh aku cuma tahu kalau cuma ada aku sama dia di rumah itu, tapi aku nggak pernah ketemu dia ada di mana. Lanjut. Nah, uniknya mimpi aku itu, si cewek ini tuh dia kayak ngasih lihat kejadian ulang lagi. Jadi waktu kejadian si Mochi tuh gonggong-gonggongin jendela belakang itu, aku jadi bisa lihat kalau di jendela itu tuh ternyata ada cewek itu lagi dadah-dadah ke Mochi. Makanya kenapa si Mochi itu gonggong. Terus kenapa waktu di kamar aku itu si Mochi juga tetap gonggong. Karena si cewek ini tuh ngejar dia ke lantai 3 dan dia dadah-dadahin Mochi lagi. Terus dia juga kasih lihat ke aku gitu. Waktu itu dia yang bukain kandangnya Mochi. Dan ini tuh bener-bener bikin aku parah banget. Aku lumayan kaget aku bisa mimpi kayak gini. Dan kenapa aku sering banget dengar kayak suara tapak kaki. Tapi tapak kakinya yang kayak aku bilang tuh gak pernah selantai, karena dia bilang dia tuh takut ngeganggu aku guys. Jadi kayak misalkan di lantai 2 kan gak ada orang, ya udah dia bakal jalan-jalan di sana. Pokoknya intinya tuh dia tuh gak mau ganggu aku lah guys. Makanya kenapa suara tapak kakinya itu tuh gak pernah terlalu jelas. Lanjut ke video terakhir.
Nah, kalau misalkan soal yang tas aku jatuh itu adalah, jadi si cewek ini tuh bilang dia tuh sadar kalau misalkan tuh aku salah satu orang yang bisa diajak komunikasi. Tapi kan nyatanya kan sebenarnya guys, aku tuh nggak bisa ngelihat setan guys. Aku tuh cuma bisa berkomunikasi sama mereka lewat mimpi aja. Jadi kalau yang soal tas itu, dia tuh berusaha kayak narik perhatian aku. Karena dia mau ngajak aku main guys, karena dia kesepian. Aku bahkan masih ingat namanya, aku masih ingat mukanya, ciri-cirinya dia. Cuma aku nggak bakal ceritain, karena aku dengar-dengar katanya kalau misalnya aku ceritain ke orang lain, itu bisa jadi terwujud gitulah, aduh amit-amit. Tapi intinya sebelum mimpi aku berakhir, aku ngomong ke dia, ya bagus lah kalau misalkan kayak mochi tuh bisa bikin dia seneng, dan kamu juga nggak ganggu aku. Tapi I'm sorry, this is not your place, tolong jangan tinggal di rumahku ya. Kalau lewat aja nggak apa-apa, tapi jangan singgah di sini. Abis itu dia cuma minta maaf dan dia pergi. Udah deh guys, abis itu aku bangun dari mimpi. Selesai. Thumbnail. Aku tuh berusaha keras banget nyari dia di sekitar rumah. Buset, nggak naik-naik guys. Sampai akhirnya aku tuh nemuin dia di lantai 2 rumah aku. Adanya itu di kamar mandinya kamar orang tua aku. Dia lagi kayak nyanyi sendiri gitu, dan dia tuh ngebelakangin aku. Dan anehnya tuh aku nggak takut guys. Nah biasanya kalau misalnya aku nggak takut, berarti tuh sebenarnya si arwah yang, ya arwah atau apapun yang aku samperin ini, itu nggak ada niat jahat sama sekali. Dan aku benar-benar langsung nanya ke dia, kenapa kamu ada di sini? Ngapain kamu ada di sini? Kayak gitu. Terus dia berbalik badan dan dia tuh terlihat seperti manusia normal. Dia nggak serem sama sekali atau berdarah-darah atau pakai baju yang gimana gitu. Enggak, dia kelihatan kayak ya gadis remaja biasa gitu guys. Dan dia kaget setengah mati pas aku tuh bisa lihat dia. Dan dia bilang kayak dia tuh tahu nama aku. Dia bilang, Amanda, maaf ya kalau aku tiba-tiba ada di sini kayak gitu. Lanjut. Terus lucunya tanpa aku berusaha nanya-nanya dia atau kayak berusaha menyelesaikan mimpi aku, dia tuh ngejelasin semuanya langsung in detail. Jadi pertama dia bilang, Amanda maaf ya kalau aku ngagetin kamu, kalau aku ada di rumah kamu dan lain-lain. Intinya dia cerita ke aku kayak sambil jalan-jalan di sekitar rumah, kalau dia tuh cuma numpang lewat aja. Dia bilang dia tuh benar-benar kesepian dan dia tuh kayak nggak punya tempat, kayak dia nggak tahu harus kemana. Dia tuh kayak lost banget gitu. Jadi kerjaannya itu jalan-jalan di sekitar komplek aku gitu. Terus intinya kenapa dia seneng banget bersinggah di rumah aku. Ini aku kaget banget. Dia bilang Mochi itu anjing pertama yang bisa lihat dia. Dan walaupun mereka tuh berbeda kehidupan, tapi dia tetap bisa main sama Mochi gitu loh guys. Nah aku ngerasa ini tuh ngejelasin kenapa yang waktu aku ceritain itu tiba-tiba si Mochi tuh main di jendela sendiri itu loh. Aku tuh antara percaya dan tidak percaya gitu guys. Nah uniknya dari mimpi ini, lanjut ya guys.